Ini unlimited gak sih, guys? Tapi kok di sininya ada 40 menit ya keterangannya? Kita emang harus sejam pas gitu. Apa kalau misalkan kurang juga gak apa-apa? Kemarin sih dikasih waktunya 1 jam. Oh, Sekitar jadi 1 jam tuh maksimal gitu. Jadi minimalnya mah terserah mau berapa menit juga. minimal Apa gimana? 30. Minimal 30 Oke. kalau nggak salah. Kita ituin aja tuh ya apa teh? Jadi 30 menit lah. 35 menit. Jadi kita gak usah bikin ini yang unlimited. Waktuin aja gitu. Ya nggak sih? Ih, aku harus ganti nama dulu bentar. Gimana maksudnya? Jadi waktunya di settingnya 30 menit, Dik. Aku ini tuh udah setting lebih dari 1 jam. Oh. Soalnya kan gak boleh diedit ya katanya. Gak tahu tah. Kayaknya bisa sih diedit. Buat ada gitu, biar nggak polos banget. Kalian yang tim awal siapa? Yang maksudnya yang ngomong awal tuh kayak perkenalannya nama aja. Perwakilan dari tim kontra gitu aja ngomongnya. Kenalin siapa-siapanya. Oh iya iya. Ya asli ini ada keterangan 40 menit. Takutnya 40 menit beneran anjir. Oh gitu. Kalian kedengeran nggak di sini? Kedengar. Terang gimana ya? Ini nungguin apa, guys? Kita mulai aja yuk. Mau mulai sekarang? Ya boleh. Bentar, ini Zoom-nya sisa berapa menit lagi? Halo teman-teman. Halo. Sisa berapa ini? Dikri yang itu ya? Iya Kak. 11.30. Boleh langsung mulai aja moderatornya. Baik Kak. Mana sini? Siapa ngapain sih teleponin dulu mau beli print? Sebentar ya Kak. Oke. Mungkin namanya yang belum diganti boleh diganti dulu teman-teman. Ada di tim pro atau kontra atau moderator. Baik.
Bodoh. Baik, apa bisa dimulai, Kak? Iya, boleh. Silakan, moderator. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bayu Eswanda selaku dosen mata kuliah Retorika serta Kak Fahmi dan Kak Sheila selaku asisten dosen mata kuliah Retorika dan rekan-rekan Q1 yang akan melaksanakan debat pada hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di agenda debat mata kuliah Retorika kelas Q1. Saya Rizka Muteza selaku moderator akan mengatur jalannya debat pada hari ini. Adapun mosi yang akan didebatkan adalah sekolah dibuka bulan Juni 2021. Baiklah, peserta debat pada hari ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu tim pro dan tim kontra. Sebelum dimulai, mohon disimak, saya akan membacakan tata tertib debat hari ini. Yang pertama, tata tertib ini berlaku bagi setiap peserta selama debat berlangsung. Yang kedua, peserta mengenakan jaket alma mater selama kegiatan debat berlangsung. Ketiga, mosi diumumkan 30 menit sebelum debat berlangsung untuk mempersiapkan argumentasi. Keempat, masing-masing pembicara diberikan waktu 5 menit, yaitu terdiri dari 2 menit waktu untuk berdiskusi dan 3 menit untuk menyampaikan argumen atau tanggapan. Kelima, seluruh peserta diwajibkan untuk menjaga ketenangan sehingga tidak mengganggu konsentrasi peserta lainnya. Keenam, setiap peserta dilarang melakukan serangan secara pribadi terhadap peserta lain selama pertandingan. Ketujuh, setiap peserta dilarang menggunakan bahasa kasar, tidak senonoh, dan atau menyinggung sara. Kedelapan, setiap peserta dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu konsentrasi peserta lain selama debat. Kesembilan, pembicara dilarang berkomunikasi verbal dengan rekan timnya selama memaparkan argumennya. Yang ke-10, selama debat berlangsung, peserta tidak menjadi pembicara, diperbolehkan untuk melakukan diskusi sepanjang tidak mengganggu jalannya perdebatan. Dan yang terakhir, pelanggaran terhadap ketentuan di atas mengakibatkan pengurangan skor. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka acara debat mata kuliah Retorika kelas Q1 antara tim pro dan tim kontra saya mulai. Baiklah, sesi pertama saya persilakan masing-masing tim untuk menyampaikan perkenalan tim selama 1 menit, dimulai dari tim pro. Silakan tim pro. Ya, terima kasih kepada moderator. Selamat siang semuanya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan tim saya. Kali ini saya Dina Nabila Pasha dengan pembicara ketiga. Adapun pembicara pertama yaitu Tasya Megatriani dan pembicara kedua adapun Dea dan pembicara ketiga sekaligus keempat dan closing adapun saya Pudikri. Baik, terima kasih tim pro. Selanjutnya tim kontra dipersilakan. Baik, mohon izin Kak Sheila. Selamat siang rekan-rekan sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan tim saya. Adapun di sini saya Salvira Nuraiza sebagai pembicara 1 dan argumen pembuka, lalu ada Riza Putri sebagai pembicara kedua, dan Angga Yugya sebagai pembicara ketiga, dan pembicara keempat yaitu Putri Nupiandini. Terima kasih. Terima kasih kepada kedua tim. Selanjutnya adalah penyampaian argumen pembuka oleh perwakilan masing-masing tim selama 3 menit. Dimulai dari pembicara tim pertama, tim pro, saya persilakan menyampaikan argumen pembukanya. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama, saya akan menyampaikan argumen pertama, yaitu
Virus corona tidak hanya berdampak pada bidang ekonomi saja, tetapi berdampak juga terhadap bidang pendidikan. Sudah setahun siswa dan mahasiswa melakukan pembelajaran dengan sistem jarak jauh ataupun daring. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Jumeri Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah mengatakan bahwa sekolah tatap muka akan dilakukan pada bulan Juli 2021. Sejalan dengan pernyataan Jumeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mewacanakan untuk memulai proses pembelajaran tatap muka di sekolah maupun kampus pada tahun ajaran baru Juli 2021 mendatang dengan menimbang semua guru dan dosen sudah divaksin COVID-19. Nadiem Makarim menjelaskan langkah ini diambil pemerintah sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Mengapa pemerintah, terutama Presiden Jokowi, meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembelajaran offline dibuka pada bulan Juli ini? Karena mengingat dan menimbang banyak sekali keluhan dari peserta didik, khususnya orang tua dari peserta didik yang mengeluhkan kondisi dalam masalah perekonomian, serta akses teknologi atau internet yang kurang memadai. Tidak hanya siswa, mahasiswa pun mengeluhkan dengan pembelajaran online, di mana mereka menganggap materi yang diajarkan secara online tidak efektif dan tidak mudah dipahami. Meskipun jika nantinya akan dilakukan sekolah secara tatap muka, tetapi pihak sekolah dan siswanya harus tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Tim Pro. Selanjutnya pembicara pertama tim kontra, saya persilakan untuk menyampaikan argumen pembukanya. Baik, terima kasih moderator. Izinkan saya dari tim kontra menyampaikan argumen kami. Angka kasus corona COVID-19 masih terus bertambah secara signifikan di Indonesia. Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G, Satriawan Salim, menilai rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem tergesa-gesa karena harapannya Presiden atau Mas Nadiem Makarim guru-guru divaksinasi dan tenaga kependidikan, saya rasa itu terlalu prematur. Kenapa saya katakan begitu? Yang pertama, apakah negara mampu menyelesaikan vaksinasi terhadap 5 juta guru, tenaga pendidikan, dan dosen dalam waktu kurang lebih 4 bulan. Sedangkan kita bulan April sampai Mei, kita puasakan, ujar dia saat dihubungi liputan6.com. Lalu selain itu, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia juga angkat bicara. Ketua Umum Ede Surya Darmawan menegaskan apabila ingin membuka sekolah tatap muka di masa pandemi COVID-19, positivity rate lebih baik di bawah 5% sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia atau kita sebut WHO. Di samping itu, menurut Satriawan Salim, masih banyak guru baik di daerah maupun kota yang belum mendapatkan informasi soal vaksinasi terhadap mereka. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jumeri Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mengatakan bahwa sekolah tatap muka atau pembelajaran secara offline akan kembali dibuka pada bulan Juli tahun 2021, kendati akan diadakannya vaksin untuk 5 juta tenaga pendidik oleh Kementerian Kesehatan. Mahasiswa tidak diberikan vaksin, yang mana dapat berdampak jika mahasiswa tersebut sebelumnya melakukan kontak fisik dengan orang yang sudah terjangkit. Begitu moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kedua tim. Selanjutnya untuk pembicara tim kontra, mohon maaf, selanjutnya memberikan tanggapan atas argumen lawan secara bergiliran, dimulai dari pembicara 2, pembicara 3, dan kemudian masing-masing pembicara diberi waktu selama 5 menit, terdiri dari 2 menit berdiskusi dan 3 menit menyampaikan tanggapan. Silakan saya berikan kesempatan untuk setiap tim berdiskusi terlebih dahulu dengan timnya, masing-masing selama 2 menit. Saya persilakan.
Ya, terima kasih moderator. Yang kita ketahui secara rincian pada perkembangan kasus aktif Indonesia, awalnya meningkat tajam, namun terus menunjukkan penurunan yang konsisten, bahkan cukup drastis hingga Oktober 2020. Dan sejak November 2020 hingga saat ini trennya terlihat fluktuatif dan cenderung melandai, serta tidak setajam dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Dibandingkan kasus aktif dunia, pada Maret 2020 naik tajam, kemudian trennya melandai hingga awal Oktober 2020. Tren ini menunjukkan peningkatan selama Oktober dan cenderung kembali melandai hingga saat ini. Data per 1 Maret 2021, perbandingan kasus aktif di Indonesia sebesar 11,4% dan dunia 19,05%. Dan sedikit berbeda dengan kasus aktif, kasus kematian di Indonesia cenderung fluktuatif meningkat sejak awal April 2020. Bulan-bulan selanjutnya, persentase kematian cenderung melandai. Pada kasus kematian dunia, juga meningkat tajam pada Maret sampai April 2020, kemudian sejalan dengan Indonesia, trennya melandai hingga saat ini. Dan per 1 Maret 2021, persentase Indonesia sebesar 2,71% dan dunia 2,22% dengan selisih 0,5%. Lalu pada kesembuhan di Indonesia, persentasenya menunjukkan kenaikan yang tajam hingga Agustus 2020. Kemudian cenderung melandai meskipun terus menunjukkan peningkatan hingga saat ini. Sedangkan kesembuhan dunia sempat mengalami penurunan drastis selama Maret 2020 dan kemudian terus meningkat hingga saat ini. Per 1 Maret 2021, persentase kesembuhan di Indonesia sebesar 85,88%, sedangkan di dunia sebesar 78,74%. Melihat perkembangan ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki persentase kasus aktif yang lebih rendah dari dunia dan persentase kesembuhan yang lebih tinggi dari dunia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim Pro. Selanjutnya, silakan pembicara kedua dari tim kontra untuk memberikan tanggapan mengenai argumen pembuka tim lawan. Baik, mengadopsi adaptasi kebiasaan baru AKB seperti menerapkan prokes secara ketat, jadi bukan bebas kayak zaman dulu kita sekolah dan wajib melaksanakan AKB. Apa itu AKB-nya? Wajib memakai masker. Kalau dulu kan kita bebas mau pakai masker atau enggak, sekarang itu wajib. Yang kedua, harus ada termogan untuk memeriksa suhu tubuh seluruh warga sekolah. Yang ketiga, tempat cuci tangan, ujarnya. Oleh karena itu, menurut Satriawan, jika nekat mau melakukan pembelajaran secara tatap muka, maka sekolah harus memenuhi sarana dan prasarana untuk menunjang penerapan prokes bagi warga sekolah. Ini betul-betul harus berhati-hati dalam membuka sekolah. Makanya saya bilang terlalu gegabah. Jangankan untuk mencapai angka herd immunity 70%, untuk mencapai angka 5 juta saja yang divaksin sampai bulan Juni saya ragu, pungkasnya. Sementara itu, Leman, wali murid salah satu siswa di Kabupaten Cirebon, menyatakan ketidaksiapannya jika harus melepas adiknya kembali bersekolah di tengah situasi seperti ini. Kendati seluruh guru sudah divaksin, bukan berarti sekolah aman dari penyebaran COVID-19. Saya enggak siap, kan efikasi vaksin kita juga katanya cuma 60%. Jadi kalaupun guru divaksin, tapi tetap masih ada potensi penularan karena pelajar belum divaksin, kata Leman kepada liputan 6.com. Menurutnya, selama tingkat penularan masih tinggi, dirinya belum yakin membiarkan adiknya yang masih duduk di kelas 5 SD itu kembali sekolah tatap muka. Pembukaan sekolah, menurut Leman, baru bisa dilakukan jika angka temuan kasus pengalaman penurunan yang signifikan. Ya kalau sudah aman lah boleh dibuka. Kalau yang tertular sudah banyak menurun, terang Leman. Hal yang sama diungkapkan Imad, wali murid salah satu siswa swasta di Kota Bogor. Imad menuturkan bahwa pembukaan sekolah di situasi pandemi COVID-19 yang masih bergejolak dirasa kurang tepat. Vaksinasi tidak menjamin, ya nantilah nunggu kasus reda. Kalaupun pembukaan nanti bulan Juli, saya rasa kasus masih tinggi ya melihat
melihat kondisi seperti ini, kata Imad. Nada berbeda disampaikan Mulki Hakim. Wali murid salah satu SD di Kabupaten Pangandaran ini mengaku tak masalah jika pemerintah membuka sekolah pada pertengahan 2021 mendatang, asalkan pembukaan itu disertai dengan penerapan prokes yang ketat di sekolah. Asal dengan prokes dan bergilir ya, meskipun pandemi masih belum selesai, tapi nggak apa-apa sementara gitu, ucap Mulki. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada pembicara 2 tim kontra. Selanjutnya kepada pembicara 3 tim pro, silakan untuk memberikan tanggapannya. Apakah perlu untuk waktu berdiskusi? Kepada tim pro, apa perlu untuk waktu berdiskusi? Ya, perlu. Silakan. Waktunya 1 menit lagi ya untuk tim pro. Waktunya sudah habis, silakan untuk ditanggapi tim pro. Ya, terima kasih moderator. Sebelumnya memang penularan pun memang dipastikan ada, tetapi sebelum adanya penetapan sekolah secara offline, dari pihak sekolah pun mungkin akan mengadakan tentang pencegahan COVID seperti sebelum memasukkan ruangan atau sebelum memasukkan wilayah sekolah, itu dipastikan semua warga sekolah, guru maupun para siswa itu dipastikan tidak terkena COVID-19 dengan cara pertama cek suhu badan, yang keduanya dengan cara tes rapid, dan diadakan secara sistem shifting. Nah, sistem shift ini tidak dimungkinkan adanya penularan karena pertama para siswa pun dipastikan tidak ada yang terkena COVID-19, dan yang kedua para guru pun dipastikan tidak ada yang terkena virus ini. Jadi jika diadakan sekolah secara offline pun itu tidak masalah karena sebelumnya semua pihak sekolah dan semua pihak dari siswa pun dipastikan tidak terkena virus tersebut.
dan sebelumnya sekolah tersebut dipastikan sudah disemprot oleh disinfektan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada sama-sama. moderator. Baik, terima kasih kepada tim pro. Selanjutnya untuk pembicara 3 tim kontra, silakan untuk berdiskusi sebelum menanggapi argumen tim pro selama 2 menit ya. Dimulai dari sekarang. Waktunya 1 menit lagi ya. Oke. 20 detik lagi. Kepada moderator, boleh langsung menjawab. Mohon maaf. Kenapa tim kontra? Diperbolehkan langsung berbicara. Iya, silakan. Oke, langsung saja. Tepat setahun COVID-19 di Indonesia, hampir setahun terakhir kegiatan belajar mengajar KBM mengandalkan sarana virtual, vaksinasi COVID-19 terhadap 5 juta guru dan tenaga pendidik pun jadi harapan agar sekolah tatap muka dapat dimulai Juli 2021 mendatang. Sekolah tatap muka rencananya akan mulai dilaksanakan usai guru dan tenaga pendidik divaksin COVID-19. Meski demikian, para pemangku kebijakan perlu memperhatikan positivity rate. Positivity rate adalah perbandingan antara jumlah kasus positif COVID-19 dengan jumlah tes yang telah dilakukan. Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Ede Surya Darmawan, menegaskan apabila ingin membuka sekolah tatap muka di masa pandemi COVID-19, positivity rate lebih baik di atas 5% sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. Pertimbangan positivity rate ini juga didukung dengan masuk kategori zonasi wilayah yang bersangkutan. Hal ini untuk melihat seberapa besar laju penularan virus corona. Pertama yang dilihat kawasan yang dituju diperhatikan masuk kategori zona apa. Lebih baik lagi sudah tidak ada kasus COVID-19, ucap Ede kepada Liputan 6. Melalui sambung kita bisa melihat pemeriksaan testing nanti ketahuan positif rate-nya. Kalau masih di atas 5 berarti belum aman. Potensi menular COVID-19 tinggi. Positivity rate-nya di bawah 5 justru lebih baik lagi. Positivity rate COVID-19 yang masih di atas 5%, potensi penularan virus corona tinggi. Jika ingin membuka sekolah tatap muka dengan kondisi positivity rate di angka ini, maka harus positif COVID-19 bisa. Oke, kalau itu yang terjadi, kasus positif COVID-19 makin lama makin naik, kata Ede, berdasarkan data Satuan Satgas Penanganan COVID-19 per 27 Februari 2021. Positivity rate nasional 24,30%, angka ini sedikit penurunan dibandingkan Januari 2021 sebesar 26,5%. Rata-rata jumlah pemeriksaan spesimen per hari 55
6.807 spesimen dengan orang yang diperiksa per hari 38,146 orang. Melihat data positivity rate yang cukup tinggi, ED berpendapat sekolah tatap muka belum bisa langsung dibuka meski vaksinasi guru dan tenaga pendidik selesai. Ini juga karena siswa pun harus divaksin, sementara belum ada vaksin COVID-19 untuk anak, jadi memang belum secepat itu membuka sekolah tatap muka. Walaupun guru sudah divaksin, siswa kan belum. Potensi penularan virus corona masih tetap ada. Terang dia yang menjadi sorotan usai divaksin. Para guru dan tenaga pendidik harus tetap menerapkan 3M. Kewaspadaan terhadap virus corona terus diperhatikan. Pemerintah daerah juga terus melakukan pemeriksaan testing dan pelacakan tracking dengan benar. Kasus positif COVID-19 harus dilacak dengan baik. Sudah habis, mohon maaf, tim kontra. Ya, terima kasih, sudah selesai. Baik, terima kasih kepada kedua tim telah menyampaikan tanggapannya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Setiap tim memberikan pertanyaan kepada tim lawan selama 1 menit, kemudian dijawab oleh tim lawan dan ditanggapi kembali oleh tim penanya. Waktunya selama 5 menit, yaitu terdiri dari 2 menit untuk diskusi, kemudian 3 menit untuk menjawab. Apakah sudah jelas? Baik. Baik, langsung saja kita kepada pembicara tim pro. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik. Apa sudah siap pertanyaannya? Mungkin minta waktu 1 menit untuk berdiskusi. Ya. Baik, silakan. Rekan-rekan, nanti untuk tanggapan, untuk melihat waktunya berjalan itu ada di ini ya, di timekeeper bisa dilihat. Terima kasih. Baik, izin untuk memberikan pertanyaan sekarang. Ya, silakan. Baik, kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 ini melanda semua sektor yang ada di Indonesia. Hampir semuanya sektor yang ada di Indonesia terdampak oleh pandemi COVID-19. Saya ambil contoh, yaitu salah satunya sektor pendidikan. Selama setahun, kita kan belajar secara online, tidak dengan secara tatap muka langsung. Banyak sekali minus yang ditimbulkan dari pembelajaran online ini, yaitu seperti kesenjangan antar sekolah, risiko learning loss, mogok sekolah karena merasa tidak sekolah dengan sistem belajar online, menambah stres dan jenuh hingga yang parah itu terjadi bunuh diri. Saya ambil contoh itu di Goa, Sulawesi Selatan itu ada satu siswi yang bunuh diri karena banyaknya tugas selama pembelajaran jarak jauh. Jadi jika pembelajaran online ini terus dilaksanakan, maka akan menimbulkan banyak lagi dampak yang muncul. Kemudian pertanyaannya, akan sampai kapan kita menunggu COVID-19? Jika bukan sekarang, apa menunggu sudah semakin parah dampak yang terjadi baru dibuka kembali sekolahnya? Sedangkan sekarang yang kita ketahui sudah banyak mal dan wisata yang dibuka untuk memenuhi sektor ekonomi, kenapa tidak dengan sektor pendidikan juga yang dibuka kembali? Mungkin cukup. Terima kasih. Apakah sudah jelas tim kontra? Ya, silakan untuk ditanggapi. Oh ya, sebelumnya untuk berdiskusi diberikan waktu sebanyak 2 menit ya.
30 detik lagi waktunya. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu diskusi sudah berakhir. Silakan untuk ditanggapi. Apakah suara saya terdengar? Iya, sudah jelas. Baik, langsung saya tanggapi. Untuk kasus tersebut, sebenarnya keterlibatan orang tua itu sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran daring. Minimal dalam bentuk monitoring dengan cara keterlibatan, fokus, konsisten, dan menguatkan serta memberi solusi kepada anak agar tidak terjadi hal yang disebutkan tadi. Mal dan sekolah ini kondisinya itu sangat berbeda. Mal dan tempat hiburan itu adalah penggerak ekonomi suatu daerah, tempat di mana banyak orang memperoleh upah, dan dari upah itu mereka bisa menopang dirinya sendiri dan keluarganya. Sedangkan tidak semua pekerjaan itu bisa digantikan hanya dengan melakukan konferensi-konferensi daring. Lagi pula masyarakat tidak ada kewajiban untuk datang ke mal dan tempat hiburan. Jika orang tua dan pelajar itu cerdas, tentu saja mereka akan meminimalisir untuk datang ke tempat tersebut. Sementara sekolah itu tidak berpengaruh kepada ekonomi. Buka atau tutupnya sekolah, siswa tetap membayar uang sekolah. Bedanya hanya ada pada cara belajar, yaitu dengan cara saat daring atau online. Jadi meskipun begitu, tujuan pembelajaran itu tetap tercapai. Di sekolah juga rawan penyebaran penyakit karena para siswa berkumpul di dalam ruangan selama berjam-jam. Jika ada yang positif, bukan hanya sekelas yang akan menjadi ODP, bahkan seisi sekolah. Jadi bila tempat tersebut bukan pusat kegiatan ekonomi, tutup pun tidak akan masalah karena aktivitasnya mudah dibuat online. Dengan begitu, kita harus menunggu sampai kondisi darurat COVID-19 ini usai atas dasar pelindungan kesehatan peserta didik. Terima kasih. Terima kasih tim kontra. Silakan jika ingin ditanggapi, tim pro diberikan waktu 2 menit untuk berdiskusi. – 50 detik lagi waktunya. Baik, langsung izin menanggapi. Ya, silakan tim pro. Yang sudah saya katakan tadi, Indonesia itu terdampaknya bukan hanya sektor ekonomi saja ya, hampir semua sektor di Indonesia itu terdampak. Salah satunya yaitu kan sektor pendidikan. Sektor pendidikan dan ekonomi itu memang berbeda. Sektor ekonomi juga perlu diperhatikan dan juga sektor pendidikan perlu diperhatikan. Kenapa mal dan tempat wisata itu sudah dibuka,
Tetapi kenapa tidak dengan sektor pendidikan yang masih melaksanakan secara online? Kenapa kayak ada pilih kasih antara sektor ekonomi dan pendidikan? Karena suatu negara itu harus lebih mementingkan sektor pendidikannya dibandingkan dengan sektor pendukung lainnya. Kemudian ketika pembelajaran online dilaksanakan pun, itu akan menimbulkan beberapa dampak yang mungkin positif, yaitu seperti karakter siswa itu bisa menjadi muncul. Karakter siswa itu bisa terlihat ketika pembelajaran offline dilaksanakan, berbanding terbalik dengan pembelajaran online, di mana mobilitas dan ekspresi dari siswa itu tidak terkeluarkan dengan baik gitu. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih kepada tim pro. Selanjutnya untuk tim kontra, silakan untuk menyiapkan pertanyaan. Apa pertanyaannya sudah ada? Tim kontra? Apakah sudah ada pertanyaannya? Sudah. Ya, silakan. Bukan kepada tim pro. Sampai saat ini angka kasus COVID-19 masih terus bertambah secara signifikan ya. Dan Indonesia masih diselimuti rasa ketakutan dengan masih banyaknya daerah yang berstatus zona merah. Pemerintah menargetkan 182 juta orang yang diberi vaksin dan sampai sekarang baru 2 juta orang. Apakah negara mampu memvaksinasi target dalam waktu 4 bulan? Usia yang diberi vaksin pun mulai dari usia 18 tahun, di mana rata-rata usia tersebut adalah usia siswa SMA. Jadi anak-anak SD dan SMP tidak divaksin. Kalaupun divaksin, bukan berarti tidak akan terkena virus, itu hanya pencegahan awal saja. Dikhawatirkan nantinya akan terpapar atau menjadi karir terhadap orang-orang di rumah. Sedangkan tenaga medis yang memakai APD lengkap pun bisa tertular. Bagaimana dengan siswa? Di sekolah kan lebih banyak siswa dibandingkan dengan gurunya. Potensi untuk berkerumun kan dilakukan oleh para siswa. Jelas sekolah lebih berbahaya dibandingkan dengan rumah. Sekolah tidak bisa menjamin aman. Dengan banyak celah yang tak terhindarkan tersebut, apakah sekolah bisa menjamin protokol kesehatan dan memberikan pengawasan 100% terhadap siswa? Terima kasih. Ya, cukup. Ya, silakan untuk tim pro berdiskusi selama 2 menit. Tiga 35 detik lagi. Lima 15 detik. Baik. 5 detik lagi. Langsung izin menjawab. Ya, silakan tim pro. Saya rasa sekolah bisa menjamin serta keharusan sekolah untuk bekerja sama dengan fasilitas kesehatan terdekat
dan juga dengan monitoring orang tua secara intensif agar bisa selalu terkontrol anak didiknya. Sesuai dengan Mendikbud, Nadiem Makarim mengatakan bahwa sekolah dibuka kembali setelah guru dan dosen divaksin sebanyak 5 juta orang. Jadi nggak asal langsung buka gitu aja. Sebenarnya ada tahapan dan prosedur atau SOP yang harus dilalui. Menunggu vaksinasi dosen dan guru selesai, baru sekolah bisa dibuka kembali. Targetnya itu sekitar bulan Juli 2021 dan saya yakin target tersebut bisa tercapai karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini jika kita terus berusaha dan berdoa. Kita yang terpenting berusaha untuk secepat mungkin mengatasi pandemi ini dengan mengutamakan vaksinasi dengan tidak bertele-tele. Kemudian sebelum memasuki sekolah pun dosen, guru, siswa dan lain sebagainya itu harus melakukan screening terlebih dahulu dan juga menerapkan protokol kesehatan seperti 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Nadiem Makarim mengatakan bahwa sekolah tatap muka langsung tidak dilaksanakan setiap hari, tidak setiap hari, namun hanya 2 atau 3 kali dalam seminggu. Jadi menggunakan sistem bergilir atau shifting seperti itu. Kemudian kita ketahui bersama bahwa pembelajaran online yang sudah setahun dilaksanakan menimbulkan beberapa dampak yang tadi saya sudah sebutkan, seperti anak malas belajar dan memilih untuk bekerja, stres karena banyak tugas dan harus diselesaikan secara online, mobilitas kurang, malah jadi orang tuanya yang seolah-olah belajar, yang seolah-olah sekolah, dan anaknya malah sibuk, asik bermain saja, tidak memikirkan tugasnya. Kemudian, faktor ekonomi yang menghambat seperti ada anak yang tidak memiliki ponsel untuk mengikuti pembelajaran online, dan terpaksa harus putus sekolah. Karena ada kasus tetangga saya itu ketika saya tanya, akan memasukkan anaknya nggak ke sekolah? Dia jawab katanya, saya mah nanti aja, masih pandemi. Bilangnya seperti itu. Jadi stigma orang tua itu jadi malah buruk dengan memasukkan anaknya ke sekolah dengan belajar online seperti ini gitu. Kemudian contohnya sektor ekonomi itu sudah mulai dibuka. Kenapa tidak dengan sektor pendidikan? Toh sektor pendidikan juga ketika dibuka kembali sekolah yaitu harus menerapkan protokol kesehatan yang sudah disebutkan. Baik. Ya, terima kasih kepada kedua tim. Untuk sesi tanya jawab ini sudah berakhir. Kita beralih kepada penyampaian kesimpulan atau penutup dari argumen. Masing-masing tim menyampaikan kesimpulan atau ulasan penutup selama 5 menit. Dimulai dari tim kontra, kemudian tim pro. Untuk itu tim pro saya persilakan. Mohon maaf, Kak Seilas, saya on cam. Apakah saya terlihat on cam di sini? Baik, terima kasih. Iya, silakan untuk menyampaikan kesimpulannya dimulai dari tim pro. Mohon maaf, dimulai dari tim kontra. Mohon maaf, jadi dimulai dari tim kontra atau pro, moderator? Dimulai dari tim kontra. Baik, langsung saja saya sampaikan. Iya, silakan. Di sini dari tim kami dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran secara tatap muka langsung bisa dilaksanakan setelah guru dan dosen menerima vaksinasi COVID-19 keseluruhan. Siswa dan mahasiswa mematuhi protokol kesehatan yang ada, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, serta screening guru, dosen, siswa, dan mahasiswa sebelum pembelajaran tatap muka dilaksanakan.
Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pun menyatakan bahwa nantinya yang mengikuti pembelajaran tersebut tidak 100% hanya sebagian saja dan bisa menggunakan sistem rotasi secara bergilir pembelajaran tatap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Tetapi kami di sini tidak menyetujui hal tersebut karena di sini kami mengambil contoh kasus yang terjadi pada Al-Bayan yang ada di Sukabumi, Pondok Pesantren Al-Bayan. Ketika mereka membuka pembelajaran offline, siswa sebanyak 253 terpapar virus corona. Dan juga di sini kami menilai bahwa kuliah online lebih efektif dan aman. Mengapa demikian? Saya selaku mahasiswa masih mempertanyakan lebih lanjut mengenai keputusan ini. Bagaimana tidak, PSBB yang diatur oleh pemerintah juga terkesan abal-abal. Bila kuliah dilakukan secara offline kembali dan persekolahan dimulai kembali, bagaimana kita menghadapi puluhan mahasiswa dalam satu kelas, protokol kesehatan seperti apa yang hendak dijalankan nanti. Menjadi pertimbangan khusus untuk kuliah offline dan sekolah offline kembali, pembelajaran online memang dinilai tidak terlalu efektif. Namun, hal ini dinilai sebagai langkah preventif yang paling aman selama pandemi belum berakhir. Bagi saya, jika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak mengizinkan pembelajaran online di tahun 2021 nanti, maka secara tidak langsung Kementerian Pendidikan Kebudayaan sudah menyelamatkan ribuan nyawa mahasiswa di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim kontra. Selanjutnya untuk tim pro silakan menyampaikan kesimpulannya atau closing statement-nya. Baik, terima kasih moderator. Dari tim kami dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran secara tatap muka langsung bisa dilaksanakan setelah guru dan dosen menerima vaksinisasi COVID-19. Dan pada bulan ini sudah dijalankan di SMA 70 Jakarta. Siswa dan mahasiswa mematuhi protokol kesehatan yang ada seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, serta screening guru, dosen, siswa, dan mahasiswa sebelum pembelajaran tatap muka dilaksanakan. Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pun menyatakan bahwa nantinya yang mengikuti pembelajaran tersebut tidak 100%, hanya sebagian saja, yaitu sistem shifting, dan bisa menggunakan sistem rotasi secara bergilir pembelajaran tatap mukanya dengan memperhatikan protokol kesehatan. Dan yang kita ketahui bahwa adanya data penurunan kasus COVID-19 di Indonesia ini selalu menurun, dan persentase kesembuhan pun besar, yaitu 85,88%. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kedua tim untuk ulasannya atau kesimpulannya. Sebelum kita tutup, mari kita applause masing-masing. Tim, boleh applause? Baik, terima kasih. Usai sudah debat pada hari ini mengenai sekolah dibuka bulan Juli 2021. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin disampaikan, Kak Sheila? Atau saya tutup dulu? Tutup dulu aja. Baik. Baiklah, kalau begitu sebelumnya saya minta maaf bila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih, dengan ini debat telah berakhir. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, debat ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekamannya boleh dimatiin dulu, teman-teman. Vaksinasi COVID-19 pada guru dan tenaga kependidikan telah dimulai sejak Rabu 24 Februari kemarin dan dilakukan secara bertahap.
Terkait hal tersebut, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan pembelajaran tatap muka di sekolah dapat dilakukan pada Juli 2021. Namun dengan syarat apabila vaksinasi COVID-19 pada guru selesai di akhir bulan Juni. Dilansir oleh Kompas.com, Nadiem menyebut pada Juni mendatang terdapat sebanyak 5 juta guru dan tenaga kependidikan yang ditargetkan selesai vaksinasi. Namun Nadiem mengatakan para siswa dan guru akan tetap menggunakan protokol kesehatan dalam pembelajaran tatap muka. Ia mengaku bahwa guru dan tenaga kependidikan menjadi prioritas vaksinasi tahap kedua karena siswa sudah terlalu lama tidak belajar tatap muka di sekolah. Karena risiko PJJ itu sangat besar untuk siswa, maka dari itu Kemendikbud mengambil tindakan cepat dan gesit agar guru dan tenaga kependidikan bisa memperoleh vaksinasi. Ia menambahkan kemungkinan pembelajaran tatap muka di sekolah tidak 100% akan dilakukan. Proses pemberian vaksin akan diberikan terlebih dahulu bagi guru sekolah dasar, pendidikan anak usia dini, dan sekolah luar biasa. Setelah itu diberikan kepada jenjang sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan juga perguruan tinggi. Proses tersebut dilakukan karena semakin mudah tingkat sekolahnya, maka semakin sulit juga melakukan pembelajaran jarak jauh. Pontang-panting urus virus yang jelas ada kebijakan-kebijakan yang kemudian dinilai kontradiktif, Mbak Irma, sekaligus penutup. Ya tadinya libur panjang, tapi kemudian dikurangi, tapi kemudian mengajak orang berwisata, tapi kemudian melarang kerumunan, tapi ada pilkada. Kebijakan-kebijakan yang kontradiktif ini menyulitkan kan? Ya pasti, makanya saya bilang tadi bahwa pemerintah harus tegas, jangan juga kemudian satu dengan yang lain itu saling bertentangan, ya kontraproduktif. Seperti yang disampaikan Fadli tadi. Soal sekolah misalnya? Anak sekolah, saya nggak setuju kalau anak sekolah di Januari itu langsung ditatap muka, saya nggak setuju. Tunggu dulu lah, ngapain sih buru-buru gitu. Dengan virtual juga nggak ada masalah, dengan Zoom juga nggak ada masalah. Anak-anak ini lebih, walaupun imunnya baik, Nana, tapi ketika dia pulang ke rumah, yang akan ditulari itu seluruh rumah loh. Iya. Itu mesti yang jelas pemerintah kemudian kan melepaskan itu ke daerah dan kemudian daerah juga nanti terserah orang tua apakah orang tua mau membiarkan anaknya begitu, atau tidak. Nggak bisa begitu. Pemerintah tetap harus bertanggung jawab gitu. Nggak boleh ya menyerahkan kepada orang tua seperti itu. Pemerintah harus tegas dengan regulasi. Oke, Bang Fadli, catatan Anda soal sekolah ini kerumunan yang juga mengkhawatirkan? Sekolah ini rawan ya. Lebih bagus kita ini konsentrasi memutus pandemi. Jadi bukan nanti kita sudah capek-capek sekarang, kemudian tiba-tiba muncul lagi. Nah, ini yang menurut saya masalah tidak akan selesai, masalah ekonomi tidak akan selesai, masalah sosial, masalah politik, masalah dan lain-lainnya. Jadi konsentrasi saja dulu sekarang bagaimana memutus rantai pandemi kita ini sehingga bisa betul-betul terkontrol dan jangan memberikan peluang-peluang untuk menimbulkan klaster-klaster baru yang akhirnya berulang lagi. Dan menurut saya kita tidak bisa gambling dalam hal ini. Keadaan ekonomi kita di tengah resesi seperti ini akan menimbulkan kerawanan-kerawanan untuk krisis-krisis yang multidimensi kalau dibiarkan gitu. Jadi segeralah kita fokus dan prioritas terhadap mengatasi memutuskan mata rantai pandemi ini. Oke, Prof, ada yang mau disampaikan singkat saja, saya harus menutup. Iya, pesantren dan sekolah kan hampir sama. Pesantren sudah lama dibuka dan terbukti begitu banyak yang terinfeksi. Masa kita nggak belajar dari pesantren ini untuk diterapkan di sekolah? Jadi itu saja sih. Jadi mohon banget sekolah dibukanya ditunda. Dibukanya ditunda. Baik, kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Yang jelas sudah pontang-panting mengurus virus dan angka-angkanya belum menunjukkan perbaikan. Jadi catatan bagi kita semua. Terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa malam hari ini. Terima kasih. Sudah menyaksikan Mata Najwa malam hari ini, termasuk yang bergabung dari Singapura, Mas Ainun. Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam teman-teman. Sehat terus semuanya. Amin. Sampai jumpa.